Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Cirebon. Pagi ini kita akan berbincang tentang ketenagakerjaan. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kang Novi Hendrianto, SSTP MSI. Selamat pagi Kang Novi. Apa kabar? Oke. Beliau didampingi oleh PLT Kabid Penempatan Kerja Mbak Dwi Sulistyo Rini SSOS. Selamat pagi Mbak Rini. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah baik. Yang penting sehat dulu Mbak. Juga didampingi oleh Ibu Kabid Hubungan Industrial Ibu Esnaini Jazilah SH. Selamat pagi Mbak Zilah. Apa kabar Mbak Zilah? Alhamdulillah. Dan juga oleh tim Bapelit Bangda Mbak Eva Rahmifah. Selamat pagi Mbak. Sehat Mbak? Kang Novi, ini bincang santai ya. Jangan terlalu serius ini. Kita ngobrolin tenaga kerja ya. Bahwa Cirebon punya PR besar kaitan dengan ketenaga kerjaan. Di data yang ada di kami nih, Kang Novi, Mbak Zila dan Mbak Rini, ada kurang lebih 8,1% pengangguran terbuka. Nah, dengan suasana ekonomi yang global yang seperti ini, apa saja yang sedang digarap atau yang sudah digarap oleh teman-teman dinas nih, Kang Novi? Barangkali bisa diceritakan ke seluruh warga Kabupaten Cirebon. Enggak, Kang Novi? Terima kasih, Bang Dangi, Kaban Bapelit Bangda. Kami hadir di sini dengan Kabid Penta dan Kabid HI. Jadi perlu kami sampaikan juga apa yang disampaikan Pak Kaban tadi. Di tahun 2022 indeks TPT kita alhamdulillah mengalami penurunan. Dari tahun 2020 di kisaran 11%, di 2021 indeks tingkat pengangguran terbuka masyarakat kita 10%, dan di 2022 akhir kita di 8,11% tadi. Kalau dikisarkan kurang lebih 90.118 orang yang masih menganggur di Kabupaten Cirebon. Artinya itu menjadi target indikator kinerja kami di Snaker yang sudah diamanatkan oleh RPJM di Bapelit Bangda juga, dan menjadi indikator kinerja utama di Snaker untuk mengentaskan pengangguran. Ini bisa menjadi kenapa turun meskipun si wilayah kita belum cukup signifikan untuk penurunannya Pak Kaban, tetapi kita patut bersyukur karena kondisi Cirebon Kabupaten ini bisa dikatakan cukup stabil untuk kondisi tenaga kerjaannya. Jadi angkatan kerja kita di kisaran 1.100.000 dan usia kerja juga di kisaran 1 jutaan, masih bisa memberikan peluang kerja, lowongan kerja untuk masyarakat di kita. Dari data tahun 2022 kemarin bahwa masyarakat yang mencari kerja dari pembuatan kartu AK1 atau dulunya namanya kartu kuning itu di kisaran 43.000. Meskipun 43.000 itu ada yang saya bingung masih mau kerja di mana nih. Ada yang sudah, kata orang Cirebonnya meregreg, udah pasti saya mau kerja di perusahaan A, perusahaan B. Nah ini yang beberapa kasuistis bahwa masyarakat kita masih mencari lowongan pekerjaan untuk di dalam negeri maupun luar negeri di kisaran 43.000. Sedangkan untuk masyarakat kita yang bekerja di luar negeri dari akhir data tahun 2022 terregistrasi di kisaran 9.000-an. Dan sudah penempatan di negara tujuan itu di kisaran 7.000-an, 7.000 orang. Nah ini kalau kita tarik ke belakang, investasi di Kabupaten Cirebon meskipun data DPMP TSP Jabar belum signifikan, tapi cukup menjanjikan dan cukup stabil. Dan data dari WLKP, wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan di Kabupaten Cirebon dari bidang HI, dari bulan ke bulan mengalami peningkatan jumlah perusahaannya. Di pertengahan
2023 Juni ya, kita di kisaran 3.255 perusahaan, sekarang sudah 3.800-an perusahaan yang sudah ada di Kabupaten Cirebon. Artinya investasi di kita di Kabupaten Cirebon cukup seksi, kalau orang luar mah lihatnya seksi sebagai wanita cantik, tapi di kitanya harus prepare untuk mendukung ke sana. Jadi kalau diibaratkan tenaga kerjaan itu batang tubuhnya, di hulunya ada perizinan, ada PBG dan sebagainya, itu harapannya lebih dimudahkan lagi Pak Kaban. Dan kalau tadi angkanya peluangnya besar, jadi anak-anak muda kita harusnya optimis gitu ya. Apa Betul. tidak harus ke luar negeri atau memang minatnya ke luar negeri banyak gitu? Kalau dari lihat asumsi ataupun respon yang dari masyarakat, seperti contoh kemarin kita memfasilitasi pembukaan rekrutmen untuk 2 perusahaan di wilayah timur, dan satu sisi kita membuka lowongan pekerjaan untuk keluar negeri. Oh, ada ke luar negeri juga? Ada. Nah ini ternyata minatnya banyak kan masih domestik di dalam negeri. Gitu. Kita masih masih berpikir mungkin kalau merantau dan sebagainya masih pikir-pikir ya. Dan didominasi untuk yang keluar negeri itu masih sektor domestik, artinya di ART, asisten rumah tangga dan sebagainya di kita, dan masih didominasi juga oleh kaum perempuan nih untuk keluar negeri nih, Mang yang ini kondisinya seperti itu. Baik, kita bergeser ke Mbak Eva nih. Mbak Eva, dari sisi perencanaan makro kaitan dengan ketenagakerjaan dan pengentasan pengangguran ya. Pengangguran, kira-kira rancangan yang sedang dibuat atau yang akan dibuat seperti apa Mbak Eva? Barangkali bisa ceritakan. Siap, terima kasih Pak Kaban. Mungkin Pak Kadis, selamat pagi dan jajarannya. Mungkin terkait perencanaan makro yang sedang kita lakukan Pak, masih dengan masa RPJMD yang sekarang dan mungkin rencana ke depan. Saya mungkin apresiasi dulu ke Dinas Tenaga Kerja karena hingga tahun 2022 pengangguran kita sudah TPT terutamanya untuk indikator makro kita itu sudah beranjak turun, dan mudah-mudahan ini menjadi PR kita ke depan Pak. Untuk 2024 kita adakan penyesuaian dari target RPJMD yang sudah ada, awalnya 10, sekian masih di angka itu, karena kita di 2022 pencapaiannya sudah mencapai 8,11% penurunannya, jadi kita adakan penyesuaian Pak Kadis, dan mungkin ini harus menjadi perenungan kita bersama. Untuk masa RPJMD periode sekarang sudah banyak yang kita lakukan Pak di RPJMD, dan itu teraktualisasi di perencanaan kita per tahun sudah dilakukan pada masa periodisasi yang ini, dan itu terima kasih kepada Disnaker mungkin terkait pelaksanaan job fair dan pelatihan terhadap tenaga kerja berbasis vokasi itu dilakukan. Nah untuk ke depan mungkin kita perlu merancang seperti ini Pak, dari pemikiran di bidang Ekosda mungkin kita ada kemiskinan ekstrim Pak yang harus kita tuntaskan, dan mungkin tenaga kerja itu masih terkait erat dengan itu. Beberapa penduduk yang miskin di Kabupaten Cirebon itu tentunya membutuhkan akses terhadap kesempatan kerja itu. Nah mungkin ke depan kita harus membuat link Pak antara kebutuhan pelatihan di tenaga kerja, kita juga persiapkan untuk target khusus untuk masyarakat miskin kita Pak. Jadi penargetan untuk orang yang dilatih itu kalau bisa memang teridentifikasi khusus untuk yang miskin, ada target khusus, mungkin kita ingin seperti itu ke depannya, kolaborasi. Gitu ya? Iya, jadi target yang dilatih tadi biasanya kan kita masih umum tuh. Ya. Jadi mungkin ke depan akan kita linkkan target orang miskin harus masuk di target yang kita latih gitu. Jadi misalnya Dinas Tenaga Kerja mengadakan pelatihan untuk kewirausahaan misalnya. Targetnya mungkin ada yang untuk memenuhi target di di Dinas Tenaga Kerja itu sendiri, target yang tadi pencari kerja yang umum, juga harus ada pencari kerja yang memang berstatus orang miskin gitu. Jadi mungkin nanti targetnya ke situ. Nah mungkin terkait hal lainnya yang sedang kita siapkan itu ke depan kita itu menjadi kawasan peruntukan industri ya Pak. Ya. Tentunya tadi sudah sepakat dengan Pak Kadis Naker bahwa kita ke depan akan
semakin booming industri di Cirebon harapannya. Nah, mungkin itu juga nanti kita harus mempersiapkan pelatihan vokasi, karena ke depan Undang-Undang Cipta Kerja kan mengharuskan untuk berbasis kompetensi. Jadi mungkin ke depan kalau bisa kita akan merancang pelatihan-pelatihan vokasi yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar. Mungkin itu yang nanti mungkin program itu yang akan kita coba kolaboratifkan ya Pak Kadis, mungkin ya lebih kita perdalam. Mungkin itu sementara Pak Kaban. Ya, baik Mbak Eva, makasih. Kira-kira peran Bapelitbangda di mana ya Mbak Eva? Kan nggak mungkin juga ini kepala dinas Naker ini sendirian gitu. Jadi nanti kolaborasinya, fasilitasi dari Bapelitbangdanya seperti apa nih Mbak Eva? Siap. Terkait peran kolaboratif itu yang sedang kita susun, nanti mungkin kita sebagai mungkin Bapak suhunya ya Pak, suhu fasilitasi dan koordinasi ini suhu kami di sini. Beliau selalu mengamanatkan kepada kami untuk kita harus memfasilitasi semua perangkat daerah yang ada di Kabupaten Cirebon. Kita yang memainkan orkestranya itu. Nah, mungkin ke depan di bidang Ekosda mungkin untuk membantu tugas fungsi Bapak Pak, kita akan mengorkestra kepada perangkat daerah yang ada di bawah koordinasinya, mungkin untuk tadi bisa merumuskan hal itu supaya terwujud tadi kolaboratif antar perangkat daerah yang memang terkait dalam pelaksanaan tugas program di di Disnaker. Jadi Disnaker tidak akan kerja sendiri, kami akan pesta tadi untuk bisa berkolaboratif dengan perangkat daerah lain untuk mewujudkan visi kita ke depan. Kecuali kalau Pak Kadisnya mau sendirian ya Mbak Eva ya? Ya siapa? Ya, gitu ya. Itu lain ya Pak ya? Ya itu. Insya Allah Pak Kadis tenang, kami bantu, bisa kami inisiasi, bisa kami supporting. Yang jelas bahwa target-target teman-teman perangkat daerah harus mencapai yang sudah ditetapkan gitu. Jadi jangan khawatir Pak Kadis sendirian nanti, tenang aja, kita bantuin. Baik Mbak Rini, kaitan dengan penempatan kerja nih. Kita kan masuk di kawasan Rebana nih secara makro ya. Mungkin banyak industri yang akan masuk ke Cirebon. Kira-kira peluangnya seperti apa? Kemudian ketersediaan SDM kita di Cirebon dalam menempatkan orang-orang atau warga kita, saudara-saudara kita yang mencari kerja ini seperti apa ya Mbak mekanismenya? Monggo Mbak Rini. Terima kasih Pak Kaban, izin mencoba menjawab. Jadi Cirebon yang memang letaknya seksi ya Pak katanya di kawasan Rebana antara Subang, Cirebon dengan Majalengka, itu memang semua aksesnya dapat kita, dari akses transportasi darat mudah, transportasi udara juga mudah ya, dari sejak adanya Bandara Kertajati menjadi bandara internasional. Tentunya PR kita sebagai pemerintah daerah yang memangku tentang ketenaga kerjaan, ada tugas yang harus kita tuntaskan untuk pengurangan pengangguran. Tentunya ini harus dilihat untuk segi positifnya. Akan tetapi kita tentunya harus ada kolaborasi yang utama mungkin dengan Dinas Pendidikan ya, dengan munculnya Perpres 68 2022 tentang revitalisasi pelatihan vokasi dan pendidikan vokasi. Jadi di sini adanya link and match antara dunia pendidikan dengan dunia ketenagakerjaan. Di dunia pendidikan ada SMK, di kita juga ada pelatihan-pelatihan baik yang dibiayai oleh pemerintah daerah ataupun yang dibiayai oleh lembaga pelatihan kerja swasta. Untuk saat sekarang saja ini mungkin yang harus kita dorong lebih banyak pelatihan pembukaan untuk LPK ini, terutama yang masih kurang itu LPK menjahit, tapi jahitnya bukan menjahit untuk wirausaha, tapi jahit industri yang kurang. Dan itu salah satu PR juga di PLK kita, mesin jahitnya itu belum ada ya Pak ya. Baru-baru ada ini. Oh, masih iya, mesinnya itu. Iya. Catatan kita ya. Iya, jadi kan kita sempat ada masukan dari LPK, teman kita LPKS, LPK Surli, mungkin yang Pak Kaban juga kenal ya di wilayah Ciledug gitu. Alhamdulillah
LPK Suli memang sudah lebih maju dari kita Pak alat-alatnya. Tetapi kita bukan bersaing, tetapi kita sama-sama mempunyai peran untuk melatih anak-anak kita, untuk bisa memasuki dunia usaha yang ada, terutama di wilayah timur memang yang membutuhkan untuk itu gitu. Terutama sejak Long Reach ada ya, itu ininya untuk industri pendukungnya ini banyak yang muncul di sana. Yang sekarang aja yang subfond ke Long Reach saja itu sudah lebih dari 13 perusahaan. Cukup banyak ya Mbak. Iya, gitu. Mbak ini kalau ada misalnya tetangga saya yang jauh misalnya dari Gegesik atau dari Kapetakan misalnya, ini kan jauh nih dari pinggiran gitu, ingin mendapatkan informasi ketenaga kerjaan tuh teknisnya nanti seperti apa ya Mbak? Iya, sekarang bisa mengikuti IG Disnaker Pak. Iya, IG Disnaker itu bisa sudah banyak di followernya, dan memang lowongan loker itu kita up di situ, kita share di situ. Kalau nyambung dengan yang job fair yang dikerjakan oleh Dinas Tenaga Kerja, skema penempatan kerjanya seperti apa ya Mbak? Untuk job fair yang kita adakan Pak, jadi perusahaan-perusahaan yang di dalam negeri itu membuat wajib lapor lowongan WLL 1 ke Disnaker, wajib membuat. Dan memang kewajiban perusahaan sebenarnya yang untuk membuka lowongan itu harus lapor dulu ke Disnaker. Hanya saja kepatuhan perusahaan belum semua untuk itu Pak. Jadi kadang-kadang mereka laporan tuh sudah menempatkan itu yang. Kalau yang bandel diapain tuh Mbak? Dijewer atau di apa gitu? Iya, ya tentunya kita ajak ngobrol baik-baik Pak. Nantinya ke depannya untuk mau merekrut itu harus membuat laporan dulu ke Disnaker, sehingga informasi itu terbuka untuk masyarakat keseluruhan kabupaten. Nah, selain WLL 1 untuk lowongan, nanti kan ada rekrutmen dari perusahaan. Kita bisa membantunya ini untuk fasilitasi tempat apabila minta di kita, seperti Trivindo kemarin minta di Disnaker. Kalau memang kira-kira banyak, kita arahkan ke BLK, tempatnya yang luas gitu. Dan nanti setelah tahap demi tahap dilalui, tentunya ada yang diterima. Yang diterima itu laporan lagi perusahaan melalui WLL 2, yaitu wajib lapor lowongan penempatan. Ini sebetulnya anak-anak muda kita nggak ada kesulitan ya Mbak untuk bisa mengakses peluang kerja ya? Insya Allah tidak Pak. Oke. Kita bergeser ke Mbak Zila deh. Mbak Zila, ini kan hubungan industrial nih. Gimana sih hubungannya sekarang? Mesra atau nggak mesra gitu? Atau baik-baik saja gitu? Atau gimana? Izin Pak Kadis, kalau berbicara hubungan industrial sampai dengan saat ini sih masih bisa kita katakan kondusif ya Pak Kaban ya. Salah satu indikatornya yang paling konkret ya, yang paling bisa terukur tuh dari jumlah perselisihan yang kami tangani gitu. Karena memang data yang paling real yang bisa kita lihat ya dari jumlah perselisihan. Di tahun kemarin alhamdulillah dari target penyelesaian 36 ini kami hanya yang masuk itu di angka 28. Tentunya kita tidak perlu mengepus sampai 36 gitu, karena semakin banyak perselisihan tentunya indikator hubungan industrial kan bisa dibilang kurang baik gitu. Alhamdulillah di tahun ini perselisihan masih di angka yang tenang gitu, masih di angka yang tengah-tengah saja, dan semua masih bisa diselesaikan secara bipartit, ada kesepakatan dengan para pihak. Akan tetapi kalau misalnya kita lihat dari indikator lain, hubungan industrial kan sebetulnya kontribusi yang terbesar bisa terjaga atau tidaknya itu kepatuhan perusahaan Pak terhadap peraturan perundang-undangan. Karena yang diminta oleh teman-teman pekerja itu sebetulnya tidak lebih dari hak normatif yang memang ditentukan gitu, kaitan dengan upah, kaitan dengan lembur gitu, jam sosnya seperti itu. Kalau bicaranya data seberapa besar kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perundang-undangan, memang masih banyak yang belum gitu. Itu menjadi PR besar di Disnaker, bagaimana kepatuhan itu bisa terus ditingkatkan seperti itu Pak Kaban. Mbak Jila,
Jila, kondisi yang kondusif ini diapain mereka itu oleh dinas tuh? Diajak ngobrol atau diajak ngopi atau diapain tuh? Kok bisa kondusif gitu? Banyak treatmentnya Pak Kaban. Yang pasti kalau yang pertama ya secara kedinasan kami terus melakukan pembinaan baik pada perusahaan maupun dengan teman-teman serikat pekerja. Tapi hubungan industrial juga tidak hanya dari dua faktor gitu. Faktor lain juga bisa mempengaruhi. Kalau dari sisi yang lain seperti yang tadi Pak Kadis sampaikan, kita juga ngopi bareng. Kita ada satu lembaga kan namanya tuh lembaga konsultasi lembaga parti. Itu ada unsur dari pemerintah, Apindo dan juga serikat pekerja. Memang beberapa tahun ke belakang itu sedikit vakum ya, dan di tahun ini periode ke depan 2023-2026 kami sudah memulai rapat-rapat, memulai agenda, menyusun agenda biar ke depan itu LKS tripartit lebih bergigi gitu, bisa memberikan kontribusi konkret terhadap persoalan-persoalan ketenaga kerjaan. Tahap awal sih memang banyak hak normatif yang dibahas gitu. Ini gimana sih pemerintah daerah bisa memberikan solusi konkret, produk-produknya apa yang harus dievaluasi, bagaimana pemerintah daerah tuh bisa hadir ya Pak, hadir terhadap persoalan-persoalan ketenaga kerjaan. Dari situ sih Pak, dari situ gitu kita mencoba merangkul teman-teman Apindo dengan walaupun kalau secara tusi serikat pekerja tetaplah kalau misalnya ada yang hal yang kurang cocok ya mereka beraksi menjadi haknya mereka gitu untuk menyampaikan. Tapi juga alhamdulillah teman-teman serikat pekerja terhadap Pak mereka menyumbang pikiran. Oke, keren banget ini ajak ngopi. Tapi saya belum pernah diajak ngopi, Kang Novi. Kapan mau diajak? Boleh Pak. Boleh ya saya ikut ngopi. Boleh ya? Pak, boleh. Biar tahu deh hubungannya kayak apa sih? Boleh. Hubungannya. Iya. Oke. Mbak Jila, kalau ada karyawan nih yang haknya tidak terpenuhi atau pengen banget gitu melaporkan ke dinas tuh gimana caranya? Kalau kaitan dengan pelaporan Pak, pelaporan itu di kami memang di dunia ketenaga kerjaan tuh ada pemisahan antara pembinaan dengan pengawasan. Pembinaan menjadi tusi Disnaker dan untuk pengawasan menjadi tusinya Dinas Ketenaga Kerjaan Provinsi. Di Kabupaten Cirebon ada kantor perwakilan UPT Wasnaker wilayah 3. Nah, untuk teman-teman pekerja yang secara normatif keseluruhan ada hak yang belum diberikan bisa melapor ke Wasnaker. Tapi kalau ingin memperselisihkan kekurangan hak tersebut nanti bisa ke kami. Caranya bisa juga nanti melalui SP4 lapor ya Pak. SP4 lapor itu bisa, atau bisa langsung juga ke kami Pak. Kami di Dinas Ketenagakerjaan untuk pelayanan itu di kantor Kerucuk. Di kantor Kerucuk. Gratis Pak. Oh, enggak dipungut biaya? Enggak susah juga? Enggak susah. Tapi yang kuncinya bahwa prinsipnya tidak ada biaya di kami, diusahakan cepat, tapi kan kembali lagi ke itikat selalu mendorong para pihak itu untuk bisa selesai secara bipartit, nanti ditarik ke kami. Oh, berarti prinsipnya pemerintah tetap hadir ya? Harus siap menyelesaikan win-win solution gitu ya. Oke, Kang Novi ini sekarang kan kondisinya perkembangan internet, teknologi informasi ya bergerak terus ya, di beberapa negara sudah sosial 5.0 kira-kira gitu. Nah, bagaimana dunia pekerja nih mengantisipasi jenis-jenis pekerjaan masa depan itu seperti apa? Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh dinas apa Kang? Jadi kalau kita melihat prospek ke depan mengenai job-job ketenagakerjaan, kita perlu melihat kondisi exiting saat ini masyarakat kita dulu, Pak Kaban. Masyarakat kita yang cenderung kepada agraris untuk transformasi ke masyarakat yang industri itu saja masih cukup sulit kita untuk mendorong ke sana. Dari kultur kebiasaan, habit dari keseharian, ini juga perlu didorong, artinya kita setelah mapping beberapa permasalahan di kita, tidak hanya kompetensi
saja yang dibutuhkan untuk mendorong masyarakat kita, terutama di kalangan generasi Y atau generasi milenial. Soft skillnya juga perlu ditopang ternyata. Ini banyak mendapat keluhan dari perusahaan beberapa, karena kulturnya dulu kultur di sekolah, ternyata dibawa kultur di perusahaan. Nah ini transformasi itu saja kita perlu didorong untuk upaya ke sana. Tadi saya tambahkan berkaitan dengan pengentasan kemiskinan ekstrim, mungkin perlu base data juga di sektor mana sih atau di segmen masyarakat mana sih yang perlu daya ungkit kita di Snaker menopang terhadap pemberdayaan. Kalau kami cenderungnya nanti kepada pemberdayaan, Bang Kaban. Pemberdayaan artinya nanti di klaster, ketika usia kerjanya produktif atau di bawah 30, nah itu mungkin nanti bisa kearahkan ke pelatihan. Nanti misalkan masyarakatnya itu ternyata klasternya bukan angkatan kerja, kalau rumah tangga itu termasuknya bukan angkatan kerja, Bang. Itu nanti ada di BUR ini nih, pemberdayaan. Nah itu yang perlu ke depan kita lebih banyak kepada pemberdayaan. Kalau pelatihan kerja membutuhkan waktu yang cukup banyak, sementara pemberdayaan dengan waktu yang tidak relatif terlalu lama, artian dalam arti ibu rumah tangga kan tetap kewajiban mengurusnya, ngurus bapaknya, ngurus anaknya tetap ada. Itu durasi waktunya bisa diatur oleh yang bersangkutan, kita lebih tepatnya nanti di pemberdayaan. Nah itu juga mungkin nanti bisa di-push, didorong di pola pemberdayaan, Bang, untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Karena tadi nih korelasinya investasi nambah, ternyata pengangguran menurun, tapi investasi kemiskinan masih ada nih kan itu. Benang merahnya gitu. Oke. Proyek yang sedang disiapkan apa, Kang Nopi? Saat ini kita mendalami beberapa permasalahan, akar masalahnya apa nih di Snaker. Ternyata grand design kita terhadap link and match antara kebutuhan SDM di Dudika, kalau kita adopt bahasa di Perpres 68, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, kebutuhan SDM terutama di manufaktur di perusahaan kita ini di job mana aja nih, kompetensinya mana aja, kualifikasinya dibutuhkan mana aja. Nah itu sebagai modal data kami untuk merumuskan kebijakan teknis, nanti outputnya juga kita sampaikan ke Bapilet Bangda. Ternyata untuk penopang kompetensinya yang dilakukan baik oleh kita di Snaker dengan sumber dana dari APBD, APBN, DBHCAT maupun dari APBD provinsi, itu basisnya dari data itu dulu. Ternyata kompetensinya harus di-push ini nih untuk bisa menyiapkan masyarakat kita masuk ke Dudika tadi gitu. Bisa juga nanti kita dengan kolaborasi BKK, Bursa Kerja Khusus di SMK-SMK, karena mitra kerja kita, artinya BKK juga harus mendorong ke sana dengan kurikulum industrinya, dengan dia menjalin kerjasama dengan langsung perusahaan. Satu sisi lain juga di sektor swastanya, LPK juga bisa menjadi data itu untuk mendorong pelatihannya ke sana gitu. Jadi dinas siap ya? Siap. Kita lagi mapping itu di rencana tenaga kerja daerah. Kita susun dulu RTKM, rencana tenaga kerja mikro, untuk nanti menyusun rencana tenaga kerja daerah. Wah, keren ini. Insya Allah untuk minta support juga dari Bapak Litbang dan keren sudah diproyeksi oleh teman-teman dinas tenaga Insya Allah. kerja. Mbak Rini, nyambung dengan Pak Kadis tadi ya, kaitan dengan pemberdayaan yang sudah dilaksanakan, contohnya apa ya Mbak? Barangkali bisa diceritakan. Pemberdayaan yang sudah dilaksanakan itu pemberdayaan untuk Purna PMI yang pulang dari pekerja migran. Kita harapkan kalau bisa mereka tuh tidak balik lagi lah ke sana. Jadi kita ajarkan untuk usaha kan bisa meliputi sebenarnya usaha jual jasa, jual produksi, ataupun dagang ya sebenarnya gitu. Jadi tetapi yang diampunati oleh kita itu kita bisa ajarkan untuk jasa, misalkan kerjasama dengan LPK kecantikan gitu, untuk untuk kecantikan dasar atau potong rambut dasar gitu. Karena waktunya juga tidak lama, hanya 3 hari gitu. Untuk pelatihan pemberdayaan Purna PMI, iya. Yang sudah berlangsung sukses ya Mbak? Sayanya PMI itu saya belum
baru ini ya Pak ya, Atau baru mungkin ada perbedaan kultur kali ya. Orang PMI kan dari luar negeri biasanya suasana luar Iya. negeri gitu, kemudian balik lagi ke Cirebon mungkin ada shock culture apa iya. namanya ya. Data lengkapnya belum ada Pak Kaban, Tapi cuma sudah lakukan ya. tapi beberapa ada yang sukses seperti Mawar Fashion itu suami istri itu PMI. Tapi mereka sekarang tidak mau ke sana lagi, malah sering menjadi motivator ya kadang-kadang. Jadi lebih milih dagang di Tegal Kubuk. Terus ada lagi yang budidaya udang, Anda gitu. Hanya saja untuk keseluruhan kita belum mapping ya. Kalau yang sudah dilatih kecantikan ataupun tata boga, ada beberapa sudah memulai usaha gitu. Mungkin warga yang tidak mau lagi berangkat sudah merasakan enaknya di Indonesia kali ya Mbak. Enaknya di Cirebon kali ya. Amin ya. Pokoknya itu Pak Kaban. Iya. Jadi jangan berangkat lagi ke sana. Iya. Cuma lihat dari data yang sekarang nih nampaknya akan lebih besar daripada tahun kemarin nih. Oh gitu. Untuk yang berangkat ke luar negeri nih pekerja. Saat sekarang aja di per September itu sudah 7.000-an. 7.000 orang yang berangkat menjadi PMI, pekerja migran Indonesia. Di persepsi mereka apa ya Kang Novi kira-kira? Pertama mungkin ketok tular tetangga dengan sukses dia ikut berangkat ke sana gitu. Dari salary gaji dibanding di Indonesia atau di Cirebon lebih besar di luar negeri, Pak. Tapi kan menghitung risiko gimana tuh, mereka nggak ada cerita risiko gitu ya. Itu yang kita konseling di dalam LTSA, layanan terpadu satu atap itu. Ada kita kerjasama dengan NGO melalui MRC ya. Jadi untuk konseling khususnya ibu-ibu itu dikonseling dulu Pak. Di proses administrasi juga dikonseling oleh teman-teman NGO. Masih bagian dari layanan juga di kita. Keren ini, Snaker keren. Mbak Eva, nyambung dengan Pak Kadis ya. Tadi Pak Kadis sudah menyampaikan proyeksi ketenagakerjaan ke depan. Nanti di perencanaan makronya mau seperti apa nih Mbak? Apakah menjadi bagian dari isu strategis kabupaten ke depan atau bagaimana Mbak Eva? Siap Pak Kaban. Baik, terkait makroekonomi kita tadi salah satunya termasuk TPT di dalamnya, itu kita masih kemarin hasil teknokratik kita Pak, kita sudah susun teknokratik itu masih akan menjadi isu kita mungkin Pak. Menyambut juga tadi menyambung dengan Cirebon ditetapkannya sebagai salah satu target terbana, itu akan nyambung sekali bahwa kita harus menyiapkan tenaga kerja yang tadi berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada di kita mungkin itu Pak. Oke, Bapak Ibu warga Kabupaten Cirebon, ngobrolin tenaga kerja memang tidak akan tuntas di sesi hari ini karena waktunya terbatas. Nanti kita mintakan closing statement dari Pak Kadis dan teman-teman. Harapan untuk Cirebon seperti apa? Enggak Pak Kadis, closing statement dan harapannya seperti apa? Iya Pak. Jadi untuk menjaga peluang kerja atau lowongan kerja bagi masyarakat kita Kabupaten Cirebon khususnya itu tidak hanya dilakukan tadi oleh Disnaker saja. Jadi dari hulu ke hilir kita lihat dari menjaga peluang investasi yang ada di Kabupaten Cirebon kita sama-sama dan menjaga juga kondusivitas mengenai hubungan antara pekerja dengan pengusaha ada di kita di hubungan industrial dan kemudahan berusaha juga itu menjadi kunci untuk peluang kerja di kita semakin banyak. Jadi bagi rekan perangkat daerah itu yang bisa kita kolaborasikan, tapi untuk masyarakat kita harus tetap bisa meningkatkan kompetensi, skill baik itu skill kompetensi maupun soft skillnya bahwa persaingan kita kalau kita buka bedah lebih dalam lagi, tidak hanya dengan SDM yang ada di Indonesia. Output produk kita itu ternyata bersaing quality controlnya dengan beberapa SDM ada yang di luar negeri seperti Asia Tenggara, Vietnam, Filipina, bahkan dengan Jepang sendiri. Artinya kita harus buka bahwa kompetisi SDM kita tidak hanya internal Indonesia, kita sudah harus bisa bersaing dengan luar negeri. Itu mungkin Bang, yang harus kita siapkan bersama-sama masyarakat Kabupaten Cirebon, apalagi menyongsong tadi kawasan rebana, kawasan industri harus prepare dari perangkat daerah maupun dari masyarakatnya. Baik, terima kasih Pak Kadis. Mbak Eva, barangkali bisa menambahkan sebagai closing statement dan harapan. Siap Pak. Mungkin saya
untuk closing statement ini hanya akan menyampaikan sebuah pantun ya Pak. Oh boleh. Ke Babakan, ke Astana Japura. Cakep. Ke Palimanan, ke Plumbon, lanjut ke Desa Astana. Cakep. Mari kita siapkan kesempatan dan kapasitas tenaga kerja kita untuk menuju Cirebon maju dan sejahtera. Prok 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 prok. Cakep, keren. Begitu ya Pak. Siap Mbak Eva. Kita bantu ini ya, bantu Pak Kadis Naker dan teman-teman untuk bisa memastikan bahwa warga Kabupaten Cirebon bisa bekerja. Mbak Rini, closing statement dan harapannya seperti apa? Harapan kami di Disnaker untuk memperluas peluang kerja anak-anak kita. Saya harapkan banyak investasi yang ada di Kabupaten Cirebon lebih meningkat lagi. Dan yang kedua, mungkin saya berharap mungkin ada kolaborasi antara dunia pendidikan dengan ketenagakerjaan ini, karena yang banyak keluar negeri itu didominasi lulusan SD ya. SD dan ya SD. Jadi mungkin untuk angka lama sekolah di Kabupaten Cirebon itu untuk ditingkatkan. Sekarang saja yang keluar domestik itu lebih dari 3.000 lah gitu. Jadi mungkin dengan peningkatan angka lama sekolah, peningkatan kualifikasi pendidikan, nanti yang keluar negeri itu harapan kami adalah untuk yang profesional. Mungkin itu. Oke, keren. Mbak Zila, closing statementnya dan harapan, Bangga. Closing statementnya mungkin lebih ke curahan hati kali ya Pak Kadis. Dari bidang hubungan industrial, dari sisi hubungan industrial, kami selalu mengajak baik kepada para pengusaha maupun pekerja untuk selalu memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban. Budayakan juga budaya komunikasi bipartit di perusahaan, karena ada permasalahan yang bisa menyelesaikan adalah para pihak di perusahaan. Pemerintah daerah akan tetap hadir untuk memfasilitasi dan membantu penyelesaian persoalan. Itu Pak mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Kadis, Mbak Jila, Mbak Eva, Mbak Rini, Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Cirebon. Kita tadi sudah mendengar, menyaksikan bahwa pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Ketenagakerjaan berkeyakinan penuh sedang melakukan langkah-langkah strategis, membuka peluang sebesar-besarnya untuk warga kita Kabupaten Cirebon untuk bisa bekerja di daerahnya. Tentunya harus ada peningkatan kualitas dan kesadaran diri dari masyarakat Kabupaten Cirebon, khususnya teman-teman muda yang sedang mencari pekerjaan. Terima kasih. Sukses buat Pak Kadis dan jajaran. Terima kasih atas kehadirannya di sini Pak Kadis, Mbak Jila, Mbak Rini, Mbak Eva. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.